Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi dimensi 3, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu titik, garis, dan bidang. Yang pertama, titik. Titik tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat dinyatakan dengan tanda nokta atau dengan tanda silang. Nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan lainnya. Kemudian garis. Garis yang dimaksud adalah garis lurus. Garis memiliki panjang tidak terhingga. Nama dari sebuah garis dapat dinyatakan dengan memakai huruf kecil seperti G, H, L, atau dengan menggunakan dua huruf kapital yang terletak pada pangkal dan ujung garis tersebut. Misal, AB, AC, dan lainnya. Kemudian bidang. Bidang yang dimaksud adalah bidang datar yang dapat diperluas seluas-luasnya. Nama dari bidang dituliskan pada pojok bidang dengan memakai huruf grek, misal alfa, beta, atau huruf kapital H, U, atau dengan menyebutkan titik sudut dari bidang itu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang kedudukan titik dan garis. Terdapat dua macam, yaitu yang pertama, titik terletak pada garis. Sebuah titik A dikatakan terletak pada garis L jika titik A dapat dilalui oleh garis L. Kemudian yang kedua, titik di luar garis. Sebuah titik B dikatakan berada di luar garis K jika titik B tidak dapat dilalui garis K. Kemudian yang ketiga, kedudukan titik dan bidang. Terdapat dua macam, yaitu yang pertama, titik terletak pada bidang. Titik A dikatakan terletak pada bidang U jika titik A dapat dilalui oleh bidang U. Kemudian yang kedua, titik di luar bidang. Titik B dikatakan di luar bidang V jika titik B tidak dapat dilalui oleh bidang V. Kemudian yang keempat, kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis dalam ruang kemungkinannya ada empat, yaitu yang pertama berhimpit, yang kedua berpotongan, yang ketiga sejajar, dan yang keempat bersilangan. Kemudian yang kelima, kedudukan garis dan bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Sebuah garis K dikatakan terletak pada bidang U jika garis K dan bidang U itu sekurang-kurangnya mempunyai dua titik persekutuan. Kemudian yang kedua, garis sejajar bidang. Sebuah garis L dikatakan sejajar bidang V jika garis L dan bidang V itu tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Kemudian yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Sebuah garis M dikatakan memotong atau menembus bidang W jika garis M dan bidang W hanya mempunyai titik persekutuan. Titik persekutuan ini disebut titik potong atau titik tembus. Kemudian yang keenam, kedudukan dua buah bidang. Yang pertama, dua bidang berhimpit. Bidang U dan bidang V dikatakan berhimpit jika setiap titik yang terletak pada bidang U juga terletak pada bidang V atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, dua bidang sejajar. Bidang U dan V dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Kemudian yang ketiga, dua bidang berpotongan. Bidang U dan V dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu memiliki tepat sebuah garis persekutuan. Kemudian proyeksi. Yang pertama, proyeksi titik pada garis. Proyeksi titik pada garis adalah titik kaki dari garis yang dibuat melalui titik itu tegak lurus garis tersebut. Keterangan dari gambar tersebut adalah garis G disebut garis proyeksi, titik A disebut titik yang diproyeksikan, A aksen disebut titik hasil proyeksi, garis A aksen garis pemproyeksi. Kemudian yang kedua, proyeksi titik pada bidang.
Proyeksi titik pada bidang adalah titik kaki dari garis yang dibuat melalui titik itu tegak lurus pada bidang tersebut. Keterangan, bidang U disebut bidang proyeksi, titik A disebut titik yang diproyeksikan, A aksen disebut titik hasil proyeksi atau proyeksi A pada bidang U, garis G garis pemproyeksi. Kemudian yang ketiga, proyeksi garis pada bidang. Seperti gambar tersebut, langkah untuk menentukan proyeksi garis G pada bidang U adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil dua titik sebarang pada garis G, misal titik A dan B. Kemudian yang kedua, proyeksikan titik A dan B pada bidang U. Diperoleh A aksen dan B aksen. Selanjutnya, hubungkan titik A aksen dan B aksen, misal garis G aksen. Kemudian, garis G aksen merupakan proyeksi garis G pada bidang U. Selanjutnya adalah jarak. Yang pertama, jarak antara dua buah titik. Jarak antara dua titik adalah ruas garis yang menghubungkan kedua titik itu. Kemudian yang kedua, jarak antara titik dan garis. Jarak antara titik dan garis adalah ruas garis yang menghubungkan titik dan proyeksi titik tersebut pada garis. Keterangan, A aksen adalah proyeksi titik A pada garis G. Jarak antara titik A dan garis G adalah ruas garis A aksen sama dengan D. Kemudian yang ketiga, garis antara titik dan bidang. Jarak antara titik dan bidang adalah ruas garis yang menghubungkan titik dan proyeksi titik tersebut pada bidang. Keterangan, A aksen adalah proyeksi titik A pada bidang V. Jarak antara titik A dan bidang V adalah ruas garis A aksen sama dengan D. Kemudian yang keempat, jarak dua buah garis sejajar. Jarak antara dua garis sejajar adalah ruas garis yang menghubungkan salah satu titik pada garis yang satu dengan proyeksi titik itu pada garis yang lainnya. Perhatikan gambar tersebut. Langkah untuk menentukan jarak dua garis sejajar yaitu yang pertama, tentukan sebuah titik pada garis G, misal titik A. Kemudian, proyeksikan titik A pada garis K didapat titik A aksen. Kemudian, jarak antara garis G dan K adalah ruas garis A aksen sama dengan D. Kemudian yang kelima, jarak antara garis dan bidang saling sejajar. Jarak antara garis dan bidang yang saling sejajar adalah ruas garis yang menghubungkan salah satu titik pada garis dengan proyeksi titik itu pada bidang. Perhatikan gambar tersebut. Langkah untuk menentukan jarak antara garis H dan bidang alfa yang saling sejajar yaitu yang pertama, proyeksikan garis H pada bidang alfa, misal garis K. Kemudian, tentukan sebuah titik pada garis H, misal titik A. Selanjutnya, proyeksikan titik A pada garis K didapatkan titik A aksen. Kemudian, jarak antara garis H dan alfa adalah ruas garis A aksen sama dengan D. Kemudian yang keenam, jarak antara dua bidang sejajar. Jarak antara dua bidang sejajar adalah ruas garis yang menghubungkan salah satu titik pada bidang yang satu dengan proyeksi titik itu pada bidang yang lain. Perhatikan gambar tersebut. Langkah untuk menentukan jarak dua garis sejajar yaitu yang pertama, tentukan sebuah titik pada bidang alfa, misal titik A. Kemudian, proyeksikan titik A pada bidang beta, didapatkan titik A aksen. Jarak antara bidang alfa dan beta adalah ruas garis A aksen sama dengan D. Kemudian yang ketujuh, jarak dua garis bersilangan. Jarak antara dua garis bersilangan adalah ruas garis yang memotong tegak lurus kepada garis itu. Pada kenyataannya, untuk menentukan garis yang memotong tegak lurus dua garis yang bersilangan tidak mudah. Langkah-langkah berikut, garis H dan K saling bersilangan. Cara pertama, buatlah bidang melalui garis H yang sejajar garis K, misal bidang alfa.
Kemudian, proyeksikan garis K pada bidang alfa didapatkan garis K aksen. Selanjutnya, tentukan titik potong garis H dan K aksen, misal titik B. Kemudian, proyeksikan titik B pada garis K didapatkan titik A. Selanjutnya, jarak antara garis H dan K saling bersilangan adalah luas garis AB sama dengan D. Cara yang kedua, pertama, buatlah bidang alfa tegak lurus garis K yang sejajar garis K. Kemudian yang kedua, tentukan titik tembus garis K pada bidang alfa, misal titik P. Kemudian, proyeksikan garis H pada bidang alfa didapatkan garis H aksen. Kemudian, buat sebuah garis melalui P memotong tegak lurus garis H aksen di titik Q. Selanjutnya, buat garis melalui Q tegak lurus bidang alfa dan memotong garis H di titik B. Selanjutnya, buat garis melalui B sejajar garis QP dan memotong garis K di titik A. Maka jarak antara garis H dan K saling bersilangan adalah ruas garis AB sama dengan D. Selanjutnya adalah sudut. Yang pertama, sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang adalah sudut yang dibentuk oleh garis itu dengan proyeksi garis tersebut pada bidang proyensi. Sudut antara garis H dan bidang alfa dapat ditentukan dengan langkah berikut. Yang pertama, tentukan titik tembus garis H pada bidang alfa di titik P, di titik-titik P. Kemudian, titik Q pada garis H proyeksikan pada bidang alfa di titik Q aksen. Selanjutnya, garis PQ aksen atau H aksen proyeksikan garis H pada bidang alfa. Selanjutnya, sudut garis H dan bidang alfa adalah sudut QPQ aksen sama dengan beta. Kemudian yang kedua, sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah garis yang saling berpotongan dan tegak lurus garis berpotongan kedua bidang. Sudut antara bidang alfa dan bidang beta dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tentukan garis perpotongan antara bidang alfa dan bidang beta, misal garis K. Selanjutnya, buat garis pada bidang alfa yang tegak lurus garis K di titik A, misal garis G. Kemudian, buat garis melalui titik A pada bidang beta dan tegak lurus garis K, misal garis H. Sudut antara bidang alfa dan bidang beta adalah sudut antara garis G dan H. Kemudian yang ketiga, sudut antara dua garis yang bersilangan. Untuk menentukan sudut antara dua garis G dan H yang bersilangan, dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, buat bidang alfa melalui garis G. Kemudian yang kedua, proyeksikan garis H pada bidang alfa, misal garis H aksen. Kemudian yang ketiga, tentukan perpotongan garis G dan H aksen. Selanjutnya yang keempat, sudut antara garis G dan H adalah